Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik? Alhamdulillah. Hari ini kelas kita banyak anggotanya karena guru kelas 4 yang masuk, maka Bapak akan merangkap untuk pembelajaran hari ini dengan kelas 5. Bapak akan membaginya menjadi sebelah kanan kelas 5, sebelah kiri kelas 4. Silakan kalian bagi masing-masing. Bapak akan mengecek kehadiran kalian. Ada yang sudah hadir hari ini? Alhamdulillah masuk semua. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk merasa cinta tanah air. Silakan ketua kelas memimpin di depan. Ketua kelas 5 saja yang memimpin. Silakan. Terima kasih. Selanjutnya kita akan menyanyi dulu untuk menumbuhkan motivasi kita. Kita akan menyanyi di sini senang dan di sana senang dengan versi kita sendiri. Silakan mulai, ayo. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Sekarang kita ganti. Berdiri senang, coba senang, berputar-putar mencari teman. Berdiri senang, coba senang, berputar-putar mencari teman. Ya, bagaimana? Sudah seger? Selanjutnya Bapak akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran hari ini. Untuk kelas 5, tujuan pembelajaran hari ini diharapkan kalian dapat menjelaskan atau menganalisis tentang bagaimana perpindahan panas secara radiasi. Untuk kelas 4, kalian akan mempelajari tentang mengolah data. Tujuan dari pembelajaran hari ini untuk kelas 4 diharapkan kalian dapat menyajikan data dalam bentuk tabel. Bapak akan mengajarkan pembelajaran hari ini dengan pembelajaran yang sudah kalian pelajari kemarin. Untuk kelas 5, kalian kemarin yang sudah belajar tentang perpindahan panas secara konduksi dan konveksi. Apa sih perpindahan panas secara konduksi dan konveksi? Nah, perpindahan panas secara konduksi, perpindahan panas dengan melalui zat perantara tanpa disertai perpindahan zat perantaranya. Sedangkan perpindahan panas secara konveksi, perpindahan panas yang disertai dengan zat perantara. Jadi konveksi dan konduksi perbedaannya, kalau konduksi tanpa disertai perpindahan zat perantaranya, tapi kalau konveksi disertai dengan perpindahan zat perantara. Untuk kelas 4 kemarin sudah belajar tentang bagaimana mencari data dan mengolahnya. Sudah dengan melalui apa? Wawancara atau pengamatan. Nah, selanjutnya Bapak akan membagi kelompok menjadi 4 kelompok. Masing-masing kelompok akan berdiskusi dan kelas 5 akan melakukan percobaan. Bapak akan membagikan gambar pengamatan dan kalian akan mengamati bagaimana perpindahan panas secara radiasi itu melalui gambar dan mengolah data itu menggunakan tabel dengan gambar ini. Silakan kalian amati. Bapak akan memberikan waktu 10 menit. Bapak akan membimbing kalian melalui diskusi dan percobaan. Silakan kalian amati dulu. Untuk kelas 5 sudah perpindahan panas secara radiasi itu dari gambar itu. Nah, tanpa ada perantaranya kan? Ya. Jadi perpindahan panas secara radiasi tanpa perantara. Nanti kalian akan memperdalam lagi dengan melalui percobaan. Jadi kalian sudah siap dengan bahan-bahannya dan peralatannya? Sudah? Kelas 4 bagaimana? Sudah tahu bagaimana bentuk tabel itu dan menyajikannya? Sudah? Kelas 5 nanti akan Bapak pandu untuk berdiskusi dan kelas 5 juga untuk berdiskusi tentang membuat dalam bentuk tabel data itu. Terus untuk kelas 5 akan melakukan percobaan. Silakan kalian mulai masing-masing. Bapak berikan waktu 10 menit. Silakan. Sudah selesai. Untuk kelas 5 presentasi dulu. Sekarang untuk kelas 4 kalian mengerjakan dulu bagaimana tabel itu kamu sajikan. Kelas 5 silakan presentasi untuk percobaannya tadi. Dan hampir semua kelas 5 sudah bisa melakukan percobaan. Sudah Bapak amati, sudah hampir semua bisa. Sekarang Bapak akan bagian lembar kerja, kalian kerjakan untuk kelas 5. Bapak akan memandu untuk kelas 4. Silakan kerjakan untuk kelas 5. Dan kelas 4 silakan presentasikan hasilnya di depan. Nah, sudah bisa. Hampir semua sudah bisa membuat data dalam bentuk tabel. Bapak akan memberikan lembar kerja, kalian kerjakan. Nanti dikumpulkan di depan.
Kelas 5 sudah selesai. Nah, sudah kumpulkan. Kelas 5 akan Bapak perkuat materinya tentang radiasi. Perpindahan panas secara radiasi. Perpindahan panas dengan apa? Dengan atau tanpa? Nah, perpindahan panas tanpa zat perantara. Jadi langsung, contohnya sinar matahari, langsung kena badan kita panas. Kalau kita menjemur pakaian, maka pakaian itu akan kering. Nah, itu untuk materi hari ini, simpulan untuk hari ini. Untuk kelas 5 sudah selesai, kumpulkan di kelas 4, kamu kumpulkan dulu di depan. Nanti Bapak akan memberikan penguatan tentang materi tadi. Jadi apa? Materi tadi tentang mengolah data. Mengolah data itu bagaimana? Mengumpulkan dulu terus diolah menjadi bentuk tabel, dimasukkan ke dalam tabel-tabel. Nah, itu kesimpulan apa untuk memperkuat materi kalian hari ini. Untuk refleksi pembelajaran hari ini bagaimana? Untuk kelas 5, kelas 4 menyenangkan apa enggak? Menyenangkan. Karena kalian kelas 5 melakukan percobaan dan kelas 4 berdiskusi bersama-sama. Terus untuk kesimpulan hari ini untuk kelas 5, perpindahan panas secara radiasi itu apa? Perpindahan panas melalui atau tanpa. Jadi perpindahan panas secara radiasi adalah perpindahan panas tanpa melalui zat perantara. Jadi langsung. Contohnya sinar matahari terkena tumbuhan, terkena manusia akan terasa hangat. Karena itu akibat dari radiasi terpapar oleh sinarnya saja dan panas itu akan mengalir. Terus untuk contohnya apa? Kehidupan sehari-hari, kamu menjemur pakaian menjadi kering, menjemur ikan asin menjadi kering, menjemur apa? Contoh petani garam. Garam akan menggumpal karena apa? Terkena panas matahari. Untuk kelas 4 mengumpulkan data melalui wawancara, kemudian dikumpulkan data itu ditulis, kemudian disajikan ke dalam tabel. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Kalian sudah mempelajari untuk kelas 5 tentang perpindahan panas secara radiasi, kelas 4 tentang mengolah data dan menyajikan dalam bentuk tabel. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Berdoa.